Di video sebelumnya, kita sudah membahas kapal fregat TNI AL, kapal perang besar dengan daya tempur yang luar biasa. Tapi kali ini, kita akan fokus ke kapal yang lebih kecil, lebih gesit, tapi tetap mematikan, yaitu korvet TNI Angkatan Laut. Mungkin banyak yang bertanya, kenapa TNI AL butuh korvet kalau sudah punya fregat? Jawabannya sederhana, korvet punya keunggulan dalam kecepatan, fleksibilitas, dan bisa beroperasi di perairan dangkal, sesuatu yang penting untuk negara kepulauan seperti Indonesia. Di video ini, kita akan melihat bagaimana korvet TNI AL berkembang dari waktu ke waktu. Dari kapal tua yang masih bertugas, kapal hasil akuisisi negara lain, hingga korvet modern yang sedang disiapkan untuk memperkuat armada Indonesia. Yang pertama adalah korvet kelas Fathahillah, kapal perang pertama TNI Angkatan Laut yang dibangun oleh galangan kapal Wilton Feyenoord di Belanda. Kapal-kapal ini mulai beroperasi pada tahun 1979. Dengan panjang 84 meter, lebar 11,1 meter, dan bobot penuh 1.450 ton. Kapal ini memiliki kecepatan maksimal 30 knot dengan daya jelajah sekitar 4.600 km pada kecepatan 18 knot. Sistem propulsinya mengandalkan kombinasi 1 turbin gas Rolls-Royce Olympus TM3B dan 2 mesin diesel MTU. Dari segi persenjataan, kelas Fathahillah dilengkapi dengan meriam utama Bofors 120 mm L46, 2 meriam Bofors 40 mm L70, serta 2 meriam Rheinmetall RH202 kaliber 20 mm. Untuk menghadapi ancaman kapal permukaan terdapat 4 peluncur rudal Exocet MM38. Lalu untuk anti kapal selam, kapal ini memiliki 2 peluncur torpedo Triple Mark 32, 324 mm. Sementara itu, KRI Nala memiliki perbedaan desain dibandingkan 2 kapal lainnya, yakni dilengkapi helipad dan hanggar teleskopik untuk helikopter ringan. Dalam rangka memperpanjang masa operasionalnya, kapal-kapal ini telah menjalani serangkaian modernisasi. Salah satu peningkatannya adalah pemasangan radar Thermascanter 4100 pada KRI Fathahillah dan Thermascanter 6000 pada KRI Malahayati. Pembaharuan sistem manajemen tempur, Combat Management System, serta sistem identifikasi kawan atau lawan, Identification Friend or Foe, serta peningkatan sistem komunikasi dan peperangan elektronik, Electronic Warfare. Saat ini ada 3 kapal dalam kelas Fathahillah yang masih aktif bertugas, yaitu KRI Fathahillah, KRI Malahayati, dan KRI Nala. Korvet kelas Kapitan Patimura, atau sebelumnya dikenal sebagai kelas Parchim I, adalah kapal perang yang awalnya dibangun untuk Angkatan Laut Jerman Timur, Volksmarine, pada awal 80-an. Setelah penyatuan kembali Jerman, Indonesia mengakuisisi 16 unit kapal ini. Antara tahun 93 hingga 95, kapal-kapal ini dirancang khusus untuk perang anti kapal selam di wilayah pesisir. Kapal-kapal ini memiliki panjang 72,5 meter, lebar 9,4 meter, dan bobot penuh 950 ton. Ditenagai oleh 3 mesin diesel M504 dengan total daya 14.250 horsepower, kapal ini mampu mencapai kecepatan maksimum 24,7 knot dan memiliki jangkauan operasional hingga 2.100 mil laut pada kecepatan 14 knot. Dari segi persenjataan, korvet kelas Patimura awalnya dipersenjatai dengan meriam kembar 57 mm, AK-725. Sebagai senjata tambahan, terdapat meriam kembar 30 mm, AK-230. Untuk peperangan anti kapal selam, kapal ini dipersenjatai dengan 2 peluncur roket RBU 6000 dan 4 tabung peluncur torpedo 400 mm. Lalu untuk pertahanan udara, kapal ini mengandalkan 2 peluncur rudal SAN-5 Manpats. Setelah dioperasikan oleh TNI AL, beberapa kapal dalam kelas ini telah mengalami modernisasi. Perubahan signifikan meliputi penggantian meriam kembar 30 mm AK-230 dengan sistem CEWS Type 730 buatan Tiongkok pada KRI Sultan Taha Saifuddin dan KRI Silas Papare.
Selain itu, peluncur torpedo 400 mm telah digantikan oleh 2 peluncur torpedo Triple Mark 32 pada beberapa kapal, serta penggantian sistem pertahanan udara dari peluncur SAN-5 Eman Pads dengan 2 meriam vektor G-12 kaliber 20 mm. Selain itu, pada 23 Januari 2024, Indonesia menandatangani kontrak dengan PT Republik Defensindo untuk pengadaan 45 unit rudal anti kapal Atmaca dari Turki. Rudal-rudal ini direncanakan akan dipasang pada beberapa kapal, termasuk korvet kelas Kapitan Patimura. Dari 16 unit yang diakuisisi, sebagian besar masih aktif beroperasi dalam berbagai misi, termasuk patroli perbatasan dan operasi anti kapal selam. Berikut ini adalah daftar kapal dalam kelas Kapitan Patimura. Korvet kelas Diponegoro, kapal perang modern milik TNI Angkatan Laut yang termasuk dalam tipe Sigma 9113. Kapal ini dirancang oleh Damen-Schelde Naval Shipbuilding dari Belanda. Kapal ini memiliki panjang 90,71 meter, lebar 13,02 meter, dan tinggi 8,75 meter dengan bobot penuh mencapai sekitar 1.700 ton. Ditenagai oleh 2 mesin diesel SIMT Pilstick 20 PA6 BSTC, kapal ini dapat mencapai kecepatan maksimal 28 knot dan jangkauan operasi hingga 3.000 mil laut pada kecepatan jelajah 18 knot. Dari segi persenjataan, korvet kelas Diponegoro dilengkapi dengan meriam utama otomelara 76 mm yang terletak di haluan kapal, serta 2 meriam Denel JE-2 kaliber 20 mm yang ditempatkan di sisi kanan dan kiri kapal untuk pertahanan jarak dekat. Untuk kemampuan anti kapal, kapal ini dipersenjatai dengan 4 rudal Exocet MM40 Blok 3 yang memiliki jangkauan hingga 180 km. Untuk pertahanan udara, kapal ini dilengkapi oleh 2 peluncur Quad Mistral Tetral yang masing-masing membawa 4 rudal anti udara. Dalam menghadapi ancaman bawah air, kapal ini dilengkapi dengan 2 peluncur torpedo triple untuk WASS A244S Mod 3. Selain itu, terdapat dek helikopter di buritan kapal yang dapat mengangkut helikopter seperti AS-565 MBE Panther. Dalam upaya meningkatkan kemampuan tempurnya, pada November 2022, PT Land Industri bekerja sama dengan Thales Nederland menandatangani kontrak untuk melakukan peningkatan pada keempat kapal kelas Diponegoro. Peningkatan tersebut mencakup pemasangan Combat Management System (CMS), Tacticos Baseline 2, dan radar Naval Smarter 50 yang akan meningkatkan kemampuan deteksi dan respons terhadap berbagai ancaman. Saat ini, terdapat 4 korvet kelas Diponegoro yang aktif bertugas, yaitu KRI Diponegoro, KRI Sultan Hasanuddin, KRI Sultan Iskandar Muda, dan KRI Franz Kaisiepo. Korvet kelas Bung Tomo, kapal perang yang awalnya dibangun oleh BAI Systems Marine untuk Angkatan Laut Brunei. Namun, Brunei tidak menerima kapal-kapal ini dengan alasan kekurangan personel, sehingga Indonesia mengakuisisinya pada tahun 2014. Kelas ini terdiri dari 3 kapal, yaitu KRI Bung Tomo, KRI John Lee, dan KRI Usman Harun. Kapal-kapal ini memiliki panjang 89,9 meter, lebar 12,8 meter, dan bobot penuh sekitar 1.940 ton. Sistem propulsi menggunakan 4 mesin diesel MAN BNW atau Ruston dengan total output 30,2 MW yang memungkinkan kecepatan maksimum hingga 30 knot dan jangkauan operasi mencapai 9.000 km pada kecepatan 12 knot. Dari segi persenjataan, korvet kelas Bung Tomo dilengkapi dengan meriam utama otomelara 76 mm yang terpasang di bagian haluan. Untuk pertahanan tambahan, terdapat 2 meriam MSI Defense DS 30B Remsik 30 mm yang ditempatkan di sisi kapal. Untuk kemampuan anti kapal, kapal ini dipersenjatai dengan 2 peluncur Quadruple Exocet MM40 Blok 2,
Lalu untuk pertahanan udara, kapal ini dilengkapi dengan 16 peluncur VLS MBDA Seawolf. Selain itu, kapal ini memiliki 2 peluncur torpedo triple 324 mm untuk menghadapi ancaman kapal selam. Kapal ini juga dilengkapi dengan dek pendaratan di buritan untuk helikopter S-70B Seahawk. Dalam upaya meningkatkan daya tempurnya, TNI AL telah melakukan modernisasi pada korvet kelas Bung Tomo. Modernisasi ini meliputi penggantian rudal Seawolf dengan VL Mika, penggantian rudal Exocet MM40 Blok 2 dengan Exocet MM40 Blok 3. Selain itu, untuk KRI Usman Harun terdapat peningkatan berupa pemasangan Combat Management System, CMS, Tacticos, radar Smart S Mark II 3D, radar STIR 1.2 IO Mark II, serta sistem Electronic Support Measures, ESM, Vigile Mark II. Korvet kelas Bung Karno, kapal perang terbaru yang dibangun oleh PT Karimun Anugrah Sejati untuk TNI Angkatan Laut. Kapal ini dirancang tidak hanya sebagai kapal tempur, tetapi juga berfungsi sebagai kapal kepresidenan, menggantikan KRI Barakuda yang telah beroperasi selama 27 tahun. Dengan panjang 73 meter, lebar 12 meter, dan tinggi 5 meter serta bobot penuh 650 ton. Kapal ini ditenagai oleh 2 mesin diesel dengan total daya 4.000 kW, memungkinkan kecepatan maksimum hingga 24 knot. Dari segi persenjataan, KRI Bung Karno dilengkapi dengan meriam utama Leonardo Otto Marlin 40 mm yang terletak di haluan kapal, serta 2 meriam Yugo Import M7108 kaliber 20 mm yang ditempatkan di sisi kanan dan kiri superstruktur belakang. Selain itu, kapal ini juga memiliki 2 peluncur rudal permukaan ke udara Simbad RC untuk pertahanan udara jarak dekat. Kapal ini juga memiliki dek helikopter di buritan yang mampu mendukung operasi helikopter seperti AS-565 Panther. KRI Bung Karno resmi diluncurkan pada 19 April 2023 dan mulai beroperasi pada 1 Juni 2023 bertepatan dengan peringatan Hari Lahir Pancasila. Selain peran utamanya sebagai kapal kepresidenan, KRI Bung Karno juga dirancang untuk berfungsi sebagai kapal komando dalam situasi darurat. Kapal ini juga dilengkapi dengan akomodasi VVIP yang tahan peluru untuk memastikan keamanan kepala negara. Saat ini TNI Angkatan Laut sedang membangun KRI Bung Hatta, kapal kelas Bung Karno, dengan spesifikasi yang serupa, namun dilengkapi peningkatan persenjataan dan teknologi. Pembangunan KRI Bung Hatta ini dimulai dengan upacara pemotongan baja pertama dan peletakan lunas pada 25 Januari 2024. Terakhir ada korvet kelas Pohang, khususnya Rokes Bucheon, kapal perang yang dibangun oleh Hyundai Heavy Industries dan diluncurkan pada 30 Desember 1988. Kapal ini memiliki panjang 88,3 meter, lebar 10 meter, dan tinggi 2,9 meter, dengan bobot penuh sekitar 1.200 ton. Ditenagai oleh sistem propulsi Combined Diesel or Gas, CODOG. Kapal ini menggabungkan 2 mesin diesel MTU dan 1 turbin gas General Electric LM2500, memungkinkan kecepatan maksimal hingga 32 knot, dan jangkauan operasi mencapai 7.400 km. Dari segi persenjataan, kapal ini dilengkapi dengan 2 meriam Otto Melara 76 mm yang ditempatkan di haluan dan buritan. Untuk pertahanan jarak dekat, terdapat 2 CUS Otto Breda 40 mm L70 yang juga diposisikan di haluan dan buritan. Dalam operasi anti kapal selam, kapal ini dipersenjatai dengan 2 peluncur torpedo triple Mark 32 serta bom kedalaman Mark 9. Selain itu, terdapat 6 senapan mesin mitrailleuse Browning M2HB kaliber 12,7 mm yang tersebar di berbagai titik strategis kapal. Meskipun telah dinonaktifkan oleh Angkatan Laut Korea Selatan pada 25 Maret 2021,
Rokes Bucheon akhirnya resmi dihibahkan kepada TNI Angkatan Laut pada Juni 2024. Kapal ini sendiri terbilang memiliki jam terbang rendah karena lebih sering digunakan sebagai kapal latih bagi Angkatan Laut Korea Selatan dibandingkan menjalani misi tempur penuh. Hal ini menjadikannya dalam kondisi yang relatif baik, meskipun telah beroperasi selama lebih dari 3 dekade. Tetapi sebelum dioperasikan oleh TNI AL, kapal ini memerlukan perbaikan dan modernisasi yang mencakup pembaruan struktur, mesin, serta sistem sensor dan persenjataan dengan estimasi biaya sekitar 569 miliar rupiah. Itulah tadi korvet-korvet TNI AL, dari yang paling lama sampai yang terbaru. Tapi menurut kalian, dengan modernisasi yang ada sekarang, apakah TNI AL sudah cukup kuat? Atau kita masih butuh tambahan kapal yang lebih canggih lagi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau suka dengan video ini, jangan lupa like dan share, supaya semakin banyak yang tahu tentang perkembangan alutsista Indonesia, dan tentu saja subscribe supaya tidak ketinggalan update terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya.